Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu kepastian dalam hidup ini melebihi pastinya kematian. Tidak ada seorang pun yang hidup abadi, tetapi semua dibatasi dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti mati dan kalian semua akan melihat hasil perbuatan kalian di akhirat. Barang siapa yang terselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, dialah orang yang sukses. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah menipu. Ikhwani barakallahu, makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Imam Rasulullah mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian, dia akan senantiasa untuk bersiap-siap menghadapi kematian itu. Orang tua pun mati, yang muda pun mati, yang kecil pun mati, yang sehat mati, yang sakit pun apalagi. Semua akan menuju kepada kematian. Al-mautu babun fakullun dakhiluh. Kematian itu adalah satu pintu, semua orang akan memasukinya. Karenanya saudara sekalian, orang yang sadar akan keadaan di mana dia akan mati, maka dia akan senantiasa waspada untuk senantiasa menghadapi kematian itu. Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam satu ayat yang mengingatkan dengan dua ungkapan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ingatlah pada hari kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itulah hari kematian, itulah hari yang kemudian kita akan meninggalkan dunia. Makanya bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Karena itu saudara sekalian, para ulama mengingatkan tanda orang yang mengingat mati itu ada 3. Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sadar bahwa dia akan mati, maka dia akan menyegerakan bertaubat. Maknanya tanda orang yang lalai dengan kematian, dia akan suka menunda-nunda taubatnya. Barang siapa mendapatkan dirinya suka menunda taubat, maka berarti dia sedang kemasukan setan untuk melalaikannya terhadap kematian itu sendiri. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya kita bertaubat, beristighfar dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua makhluk yang punya dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia ini banyak dosanya, banyak berbuat salah. Maka sebaik-baik orang berbuat salah, berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Makanya bagi mereka yang sadar atas kematian itu, maka dia akan senantiasa banyak bertaubat. Karena itu saudara sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu mengingatkan dirinya untuk supaya mengingat kematian agar senantiasa menyegerakan kebaikan dan segera banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang yang ingat mati yaitu qanaatul qalb. Rasa puas di dalam hatinya atas semua nikmat yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sadar atas kematian, dia tidak akan mengeluh kepada manusia. Kalau punya masalah dia mengeluh kepada Allah dan dia penuh dengan rasa syukur di dalam dirinya karena apapun yang dia peroleh itulah yang terbaik. Makanya siapa yang mengeluh kepada manusia, kata Ali bin Abi Thalib, maknanya dia telah mengeluhkan kepada yang bukan berhak. Berarti dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mengeluh kepada manusia sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita melecehkan Allah dengan kita mengeluh kepada manusia.
Makanya orang yang kedua ini punya keyakinan segala yang diperoleh itu adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri. Dan kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fa innaha baliyah. Setiap nikmat yang Anda peroleh yang tidak menjadikan Anda lebih dekat kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi bala buat Anda. Naudzubillah min dzalik. Karenanya sekalian, mengingat mati harus menumbuhkan di dalam diri ini rasa qanaah, rasa puas dengan apa yang kita peroleh. Dan jangan seperti mereka yang lalai dengan kematian, bahwa dirinya selalu merasa kurang saja. Ambisi hidupnya tidak ada habisnya. Makanya orang yang ambisi terhadap dunia, sepertinya dia tidak merasa tua, muda terus. Karena apa? Dia lalai dengan kematiannya. Sekalian, betapa ruginya itu orang kaya yang ada di Kuwait. Pada saat dia meninggal dunia, ditemukan di rekeningnya ada 12 miliar dolar. 12 miliar dolar itu maknanya sekitar 120-an triliun. Bukan sedikit jumlahnya itu. Ditemukan asetnya ada di 20 negara. Tower ini, tower itu. Ketika dia meninggal, kemana kekayaan itu? Jatuh ke tangan orang lain. Tetapi tanggung jawab di pundaknya tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan kita menjadi orang yang lalai kepada Allah. Yang akibatnya kemudian yang dikejar hanya dunia, tetapi lupa terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuhkan rasa qanaatul qalb. Karena itu adalah merupakan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa dalam diri orang mukmin. Tanda yang ketiga, bagi orang yang sadar atas kematiannya, dia semangat dalam beribadah. Bukan malas. Banyak orang ketika dengar azan, dia komentar, ya azan lagi. Berat dia untuk mendengarkan azan itu. Padahal harusnya dia senang ketika mendengar azan, karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang yang sadar atas kematiannya, dia akan senantiasa fa idza faraghta fansab. Bila kamu selesai mengerjakan satu kebaikan, lanjutkan dengan kebaikan berikutnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tidak disibukkan dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah, maka setan akan menyibukkan dia dengan keburukan. Sehingga karenanya saudara sekalian, sibuk-sibukkanlah selalu dengan kebaikan. Karena itulah yang terbaik buat kita, supaya amal kita menjadi banyak dalam catatan amal soleh kita nanti. Karena itu saudara sekalian, Allah menyebutkan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum ma kuntum ta'malun. Ingatlah wahai manusia dengan kematian yang kalian selalu menghindar darinya, sekalian selalu menjauhi darinya. Siapa manusia yang tidak takut mati? Kalau ditanyakan kepada orang-orang itu, bagaimana kalau seandainya mati datang nanti sore atau nanti malam? Wah, kami belum siap. Rata-rata manusia belum siap menghadapi kematiannya. Tapi kata Allah, katakan, wahai Muhammad, kematian yang kamu menghindarinya pasti akan menjumpai kamu. Mau di benteng, mau di mana saja, pasti akan datang kematian itu. Dan kalian akan dikembalikan kepada alam yang gaib dan nyata. Kalian akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kalian. Karena itu saudara sekalian, sadarilah bahwa kematian sesuatu yang pasti, sehingga kemudian kita persiapkan untuk menyambut kematian itu. Beda dengan orang-orang yang sadar atas nikmatnya kematian. Itulah orang-orang yang menginginkan mati syahid. Karena hidup dalam Islam itu hanya dua, ish kariman au mut syahidah. Hidup mulia, menjalankan syariat Allah, ataukah kamu mati syahid. Karena mati syahid itu satu kemuliaan yang tidak semua orang bisa memperolehnya. Datang Abu Umamah Al-Bahili kepada Rasulullah SAW, minta doa, ya Rasulullah, ud'uni bisyahadah, ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Tetapi Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma salimhum wa ghanimhum, ya Allah berikan dia keselamatan dan rampasan perang. Ikut jihad tapi tidak terbunuh, selamat dan dapat rampasan perang. Sampai 3 kali dia mendatangi Rasulullah untuk supaya didoakan mati syahid. Tetapi Rasulullah SAW tidak mendoakan mati syahid. Bahkan Rasulullah mendoakan supaya dia selamat. Sampai 3 kali dia selesai jihad yang ketiga, ternyata tidak juga memperoleh kemuliaan mati syahid. Dia datang lagi ke Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang bila aku amalkan aku akan bisa masuk surga? Maka Rasulullah SAW mengarahkan kepada dia, alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Kamu harus banyak berpuasa,
karena puasa itu tidak ada tandingannya. Sekalian, makanya hidup mulia atau mati syahid itulah pilihan orang mukmin, karena dia menginginkan untuk berjumpa dengan Allah SWT dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan bisa masuk surga dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beruntunglah orang mukmin yang sadar bahwa hidup ini adalah ujian sesaat, yang sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini menuju kehidupan yang abadi. Rugilah mereka yang menjadikan dunia ini tempat untuk bersenang-senang, tempat hanya untuk mencari kesenangan sesaat, lupa terhadap tanggung jawab akhiratnya. Dan setiap orang akan menghadapi 5 kondisi, 5 waktu. Yang pertama, yaumun mafqud, hari yang sudah lalu. Silakan masing-masing melihat apa yang terjadi dengan masa lalunya. Kalau di masa lalu kita itu ada hal-hal yang tidak baik, mungkin pelanggaran kepada Allah, mungkin punya kesalahan kepada sama manusia, mintalah maaf kepada manusia dan mintalah ampun kepada Allah SWT. Bila di masa lalunya ternyata dia melihat banyak amal solehnya, mintalah sama Allah untuk diterima sebagai amal soleh, tercatat dalam catatan amal solehnya. Dan yang kedua adalah yaumun masyhud, hari ini. Hari ini apa yang terjadi dengan kita hari ini? Makanya inilah yang ada di tangan kita. Jangan sampai kita gunakan sedikit pun untuk melanggar Allah SWT. Jangan ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Gunakan semaksimal mungkin untuk ketaatan. Ikhwan fillah, inilah yang kemudian menentukan diri kita. Dan jangan lupa kata Rasulullah, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Penutupan amal, nilai amal seorang itu tergantung daripada penutupannya. Seandainya hari ini kita meninggal, maka jangan lupa kita berada dalam amal saleh. Kita sedang dalam mengikuti khutbah Jumat, mengikuti salat berjamaah, dan begitulah seterusnya. Gunakan waktu kita untuk ketaatan-ketaatan. Inilah waktu yang harus kita isi. Yaumun masyhud, hari ini. Betapa untungnya mereka yang kemudian meninggal dalam keadaan amal saleh. Apakah meninggal dalam pengajian? Apakah meninggal ketika salat? Apakah meninggal ketika berjihad? Ataukah meninggal dalam sedang berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya? Sementara mereka yang kemudian mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia, rugilah orang seperti itu. Dan kita jangan menjadi orang seperti itu. Adapun hari yang ketiga, yaumun maurud, hari esok. Wallahu alam. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Bila merencanakan untuk sesuatu untuk hari esok, katakan insyaallah. Jangan memastikan sesuatu yang bukan di tangan kita, karena kita tidak tahu apakah akan ketemu dengan hari esok. Wallahu alam. Suatu kali ada seorang kawan menghadiahkan sepeda kecil kepada saya. Dia sampaikan, dia belikan sepeda baru, ini untuk anakmu. Kemudian dia pamit untuk memberikan kuliah di perguruan tinggi di Padang, karena dia ini pakar bahasa Arab, profesor doktor. Pada waktu penyampaian kuliah pertama didampingi oleh moderator, yang moderator mengatakan, saya takallam amamakum al-ustadz Dr. Kamal Badri, akan bicara di hadapan kalian Profesor Dr. Kamal Badri rahimahullah. Pembawa acara ini mengatakan rahimahullah. Kemudian dokter yang ahli bahasa ini sambil senyum dia mengomentari bahwa rahimahullah dalam bahasa Arab itu ditujukan untuk orang sudah meninggal. Wong saya masih hidup begini kok dibilang rahimahullah. Para hadirin pun tersenyum mendengarkan suara itu. Tetapi rupanya
itulah hari akhir perjalanan hidup beliau. Sedang dalam memberikan ceramah, kemudian plek, beliau meninggal dunia di tempat itu sekalian. Betul-betul rahimahullah. Makanya siapa yang nyangka dia segar bugar, bicara lantang, bahkan mengomentari kata-kata itu, tetapi rupanya maut sudah menunggu dia. Makanya untuk hari esok jangan banyak berharap. Makanya hari ini yang harus kita tunaikan. Hari esok kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumun ma'ud, hari yang dijanjikan itu hari kematian. Yang sudah pasti kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan apa kita mati, kita pun tidak pernah tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang yakin itu. Yakin di sini kematianmu itu pasti datangnya. Di mana dia? Wallahu a'lam. Satu kali Abu Hazim ditanya oleh seorang penguasa di masanya, "Wahai Abu Hazim, mengapa kok kita takut mati?" Kata Abu Hazim, "Karena kalian membangun dunia kalian, tetapi merusak akhirat kalian. Bagaimana kalian akan mau pindah dari tempat yang dibangun menuju tempat yang rusak? Tetapi bagi mereka yang kemudian bangunan akhiratnya banyak, maka dia akan senantiasa senang untuk kembali kepada akhirat." Berarti bisa jadi mengapa kita takut mati? Karena memang belum banyak amalan yang kita bangun untuk akhirat kita. Sementara yang banyak kita perhatikan dunia kita terus. Inilah hari yang menentukan, dan kita masih dikasih kesempatan oleh Allah hidup untuk kemudian bagaimana menggunakan sisa waktu ini semaksimal mungkin untuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan kita jangan lupa setiap nikmat yang kita peroleh yang tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah, nikmat itu akan menjadi berbalik balak kepada kita, naudzubillah min dzalik. Dan hari yang kelima, yaumun mahdud, hari yang terbatas, yaitu hari akhirat. Jadi disitulah kita akan dimintai pertanggungjawaban, apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Allah mengingatkan, siapa yang terselamatkan dari api neraka masuk ke dalam surga, itulah hakikat orang yang sukses. Ikhwan barakafikum, inilah kenyataan yang harus akan kita hadapi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini yang ada kita hanya beramal dan beramal, tidak dihisab. Nanti di akhirat yang ada adalah hisab, sementara amal sudah tidak ada lagi. Walau tara idzil mujrimina nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ingat kamu ketika nanti melihat di akhirat sana manusia-manusia pembuat dosa, mereka tertunduk mukanya. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar semuanya. Kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal ya Allah." Tetapi waktu itu sudah habis. Sudah tidak ada lagi kesempatan kembali ke dunia. Tetapi itu keputusan Allah yang akan memenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudara sekalian, inilah kesempatan yang harus kita miliki. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk meraih ridha Allah, untuk meraih surga, untuk meraih ampunan Allah. Yang kalau sampai kelewatan itu, rugilah kita selama-lamanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma nas'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik
وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل المجاهدين في كل مكان. اللهم صل المجاهدين في اليمن. اللهم صل المجاهدين في سوريا. اللهم صل المجاهدين في فلسطين. اللهم صل المجاهدين المضطهدين في كل مكان يا رب. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة